Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas yang berjudul Rentenir yang ingin menyembelih leher pelanggannya. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Kisah lucu si cerdik Abu Nawas ini bermula ketika ada seorang pedagang dari kota Baghdad di negara Irak yang terkenal akan kejujurannya dan baik hati. Di setiap pelanggan yang datang, ia melayaninya dengan sangat ramah. Adapun barang dagangannya yang dijual dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau karena ia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh banyak orang. Di depan toko milik dia berjualan ada toko seseorang yang memiliki barang jualan yang sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, pedagang yang dagangannya sama itu berprofesi sebagai rentenir dan dikenal juga sebagai orang yang sangat kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Selain itu, pedagang yang juga rentenir tersebut mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya dan seringkali terlihat memaksa para pembeli untuk membeli dagangannya. Wajar jika tokonya sepi dan tidak laku, tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi oleh orang-orang untuk berhutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan diambil olehnya. Sifat kejam itu menjadikan dirinya kaya raya. Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya karena sifat-sifatnya tersebut. Suatu hari pedagang sebelumnya yang baik hati itu membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si pedagang kejam untuk meminjam uang. Si pedagang kejam yang sudah lama memendam rasa benci kepada pedagang yang jujur itu menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat dan tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja yang ada di tubuhmu seberat 1 kilogram. Bagaimana? Kata si pedagang kejam itu. Mendengar syarat yang diminta si pedagang kejam, pedagang baik hati pun merasa terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah kau biasanya meminta rumah untuk dijadikan jaminannya? Tanya si pedagang baik itu. Kalau kau tidak mau, ya sudah, tidak usah. Aku juga tidak memaksamu, balas si pedagang kejam dengan ketus. Dikarenakan sedang membutuhkan uang yang sangat banyak, si pedagang baik hati itu akhirnya menerima syarat berat tersebut. Adapun surat perjanjian dipegang oleh si pedagang kejam. Beberapa bulan kemudian nasib naas menghampiri si pedagang baik hati. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Lalu hari yang ditentukan untuk mengembalikan uang kepada si pedagang yang kejam pun tiba. Si pedagang baik hati pun tidak mampu membayarnya. Sesuai perjanjian, kau harus memberiku 1 kilogram daging, bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, ujar si pedagang yang sangat jahat itu. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan? Karena permintaanmu itu tidak wajar, usil si pedagang yang baik hati itu. Si pedagang kejam pun menyetujuinya. Berangkatlah mereka berdua ke Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si pedagang jahat menyarankan agar untuk melihat surat perjanjian yang telah disepakati oleh mereka berdua. Tuan Hakim, hamba meminta hak hamba sesuai perjanjian, tetapi dia enggan mematuhinya, kata si pedagang kejam mengadu. Lalu daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Hamba menginginkan daging bagian lehernya, jawab si pedagang jahat. Tentu saja keinginan si pedagang bengis itu membuat terkejut.
Sebab dalam pemikiran Tuan Hakim, si pedagang kejam sama saja ingin membunuh pedagang yang baik tersebut. Tetapi kalau Tuan Hakim menolak, maka dirinya akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian di antara mereka berdua. Lantaran bingung, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda perkara ini sampai berhari-hari, hingga setiap hari si pedagang jahat mendatangi Tuan Hakim untuk segera menuntaskan perkara ini. Kasus yang aneh ini pun sampai ke telinga masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan mereka. Kasus ini juga terdengar oleh si cerdik Abu Nawas, sosok cerdas dan humoris. Sosok cerdas dan humoris itu pun segera mendatangi Tuan Hakim. Tuan Hakim, perlihatkan surat perjanjian itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Setelah menerimanya, sejenak Abu Nawas terdiam. Tidak beberapa lama, Abu Nawas pun dapat jalan keluarnya. Tuan Hakim, hamba akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggil kedua orang itu, kata Abu Nawas. Singkat ceritanya, datanglah si pedagang yang baik hati dan pedagang yang kejam ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang yang baik hati, apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju bahwa si pedagang jahat memotong 1 kilogram daging di bagian mana saja dari tubuhmu yang diinginkannya? Iya Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang yang baik hati itu. Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik Tuan Abu Nawas, jawab si pedagang yang baik hati itu dengan pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang baik, Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hakim, wahai Tuan Hakim, izinkan hamba dalam kasus ini untuk menjadi hakim, pinta Abu Nawas. Silakan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim istana kerajaan. Menurutku tidak ada yang salah dalam polemik ini. Si pedagang keji berhak meminta haknya, yaitu menuntut daging 1 kilogram dari tubuh si pedagang baik hati yang dia mau. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, ujar Abu Nawas. Hal ini membuat kaget Tuan Hakim. Ia kira Abu Nawas akan membela si pedagang yang baik hati. Sedangkan si pedagang jahat merasa puas dan senang karena dendamnya akan terbalaskan. Bagian mana yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas. Aku menginginkan bagian lehernya, jawab si pedagang jahat dengan bangganya. Baik, permintaanmu dikabulkan. Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya, pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si pedagang yang sangat kejam. Kau boleh memotong leher si pedagang baik hati itu, tapi tidak boleh kurang atau lebih dari 1 kilogram. Kalau kurang atau lebih, maka kau harus dibunuh dan harta kekayaanmu akan disita oleh negara, kata Abu Nawas. Spontan si pedagang kejam pun terkejut dengan pernyataan yang dikatakan si cerdik Abu Nawas itu. Si pedagang sekaligus rentenir yang jahat berpikir, mana mungkin hanya 1 kali memotong dapat 1 kilogram daging. Si pedagang jahat pun terdiam sejenak. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu segera tercapai? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Abu Nawas, hamba tidak bisa. Hamba ingin mencabut tuntutan hamba, ujar si pedagang jahat dengan suara ketakutan. Akhirnya si pedagang kejam pulang dengan perasaan takut. Sedangkan si pedagang baik hati mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena sudah menyelamatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Meminjam itu boleh saja, tapi berhati-hatilah dalam meminjam. Bila yang memberikan pinjaman berhati kejam, maka akan membahayakan si peminjam. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.